Selamat pagi siswa sekalian, apa kabar kalian saat ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi pada kompetensi dasar menganalisis media yang sesuai dalam komunikasi data jaringan, dan menalar jenis media yang sesuai dalam komunikasi data jaringan. Tujuan video pembelajaran ini siswa diharapkan mampu 1. Merencanakan pengkabelan horizontal yang meliputi kegiatan memahami prosedur instalasi jaringan yang aman, memahami cara membuat diagram jalur perkabelan, dan memahami cara menentukan jadwal dan urutan penyelesaian pekerjaan. 2. Menginstalasi pengkabelan horizontal yang meliputi kegiatan memahami cara memasang soket RJ45. 3. Membuat dokumentasi pengkabelan horizontal yang meliputi kegiatan memahami menggambar topologi fisik jaringan, mendokumentasi perangkat MAC address dan IP address. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu prosedur instalasi jaringan yang aman. Untuk melakukan prosedur instalasi jaringan, maka kita harus menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, seperti 1. Kompas dan peta topografi. 2. Penggaris dan busur derajat. 3. Pensil, penghapus dan alat tulis. 4. GPS altimeter, klinometer. 5. Kaca pantul dan teropong. 6. Radio komunikasi, HT. 7. Orinoco PC card, tile dan PCISA adapter. 8. Multimeter, SWR, kabel tester, solder, timah tang potong kabel. 9. Peralatan panjat harness, carabiner, webbing, kaus tile, puli. 10. Kunci pas, kunci ring, kunci Inggris, tang, obeng set, tirep, isolator gel, TBA, unibel. 11. Kabel power roll, kabel UTP straight dan cross, crimping tools, konektor RJ45. 12. Software App Manager, Orinoco Client, Driver dan App Utility Planet, Firmware dan Operating System. NT, W2K, W98, ME, Linux, FreeBSD plus utility-nya. Selanjutnya kita akan membahas tentang instalasi pengkabelan horizontal. Untuk pemasangan kabel jaringan biasanya menggunakan kabel jenis Cat5 ke atas dan menggunakan konektor RJ45. Berikut ini akan dijelaskan 7 kategori kabel UTP, yaitu 1. Cat1. Sebelumnya dipakai untuk POS, Plain Old Telephone Service, telepon dan ISDN. 2. Cat2. Dipakai untuk token ring network dengan BW4 maps. 3. Cat3. Dipakai untuk data network dengan frekuensi up to 16 MHz dan lebih populer untuk pemakaian 10 maps. 4. Cat4. Frekuensi up to 20 MHz dan sering dipakai untuk 16 maps token ring network. 5. Cat5. Frekuensi up to 100 MHz dan biasa dipakai untuk network dengan kecepatan 100 megabit per detik. Tetap kemungkinan tidak cocok untuk Gigabit Ethernet Network. 6. Cat5e. Frekuensi dan kecepatan sama dengan Cat5 tetapi lebih support Gigabit Ethernet Network. 7. Cat6a. Kabel masa depan untuk kecepatan up to 10 gigabit per detik. 8. Cat7 didesain untuk bekerja pada frekuensi up to 600 MHz. Baiklah siswa sekalian, selanjutnya kita akan mengenal istilah-istilah dalam jaringan. Yang pertama, media transmisi. Siswa sekalian, apa itu media transmisi? Media transmisi adalah suatu perangkat yang digunakan pada jaringan komputer sebagai sarana menghubungkan kedua perangkat komputer agar dapat saling berkomunikasi. Media transmisi tersebut ada dua macam, yaitu 1. Media transmisi dengan kabel atau wired network. 2. Media transmisi tanpa kabel atau wireless network. Sampai di sini siswa dapat memahami apa itu media transmisi. Oke, kita lanjutkan menjelaskan jenis-jenis media transmisi dengan kabel. Apakah siswa ada yang pernah melihat jenis kabel ini? Jenis apa kabel tersebut? Ini adalah kabel jenis UTP.
UTP singkatan dari Unshielded Twisted Pair. kabel jenis UTP. Jika Anda buka atau dikelupas kulit luarnya, akan terdapat 8 warna yang berbeda, yaitu orange, putih orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat dan putih coklat. Berikut beberapa karakteristik dari kabel UTP yang perlu Anda ketahui. 1. Terdapat isolator pelindung luar. 2. Bandwidth maksimal kabel UTP sampai 100 megabit per detik. 3. Maksimal panjang kabel bisa sampai 100 meter, jika lebih dari itu membutuhkan repeater jaringan. 4. Menggunakan soket RJ45. 5. Terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. 6. Kabel 1 dan 2 memiliki fungsi untuk mengirim informasi. 7. Kabel 3 dan 6 memiliki fungsi sebagai penerima informasi. 8. Kabel nomor 7 dan 8 yang memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan. Tahukah siswa sekalian ada berapa kategori kabel UTP yang dijual di pasaran? Ada CAT5, CAT5E, CAT6, dan CAT7. Masing-masing kategori tersebut memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Kira-kira mana yang transmisi data paling cepat? Sampai di sini apakah para siswa sudah paham materi yang disampaikan? Tetap semangat ya, selanjutnya kita akan membahas penggunaan dari kabel UTP. Kabel UTP dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan jenis strike. Sedangkan untuk menghubungkan dua komputer jenisnya cross. Pemasangan kabel jenis strike dan cross memiliki perbedaan. Silahkan amati perbedaannya dengan melihat video berikut ini. Kabel UTP jenis strike through. Tipe kabel strike through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Misalnya antara router dengan switch dan komputer ke switch. Berikut ilustrasi animasi penggunaan strike through. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemasangan kabel jenis strike. Ilustrasi di sini diibaratkan memiliki dua buah konektor RG45 yang akan dihubungkan. Kabel putih orange terhubung ke putih orange. Kabel orange terhubung ke kabel orange. Kabel hijau putih terhubung ke kabel hijau putih. Kabel biru terhubung ke biru. Kabel biru putih terhubung ke biru putih. Kabel hijau terhubung ke hijau. Kabel putih coklat terhubung ke putih coklat. Kabel coklat terhubung ke kabel coklat. Kabel UTP jenis cross. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, dan switch dengan switch. Berikut ini kami jelaskan ilustrasi penggunaan kabel cross. Komputer ke komputer. Switch ke switch. Proses ilustrasi penyambungan kabel cross. Konektor RG45 terdapat dua buah.
Pada sisi konektor pertama tetap menggunakan susunan straight. Sedangkan susunan pada konektor kedua berbeda. Pada konektor putih orange pindah ke posisi ketiga. Kabel nomor 3 berubah ke nomor 1. Kabel nomor 6 pindah ke nomor 2, dan kabel nomor 2 pindah ke nomor 6. Demikian materi pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bagaimana siswa sekalian setelah menonton videonya? Apakah tambah mengerti dan paham? Oke siswa sekalian, materi pertama dalam kompetensi dasar media transmisi jaringan kita cukupkan sampai di sini dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas jenis kabel berikutnya, yaitu jenis coaxial dan fiber optik. Kegiatan selanjutnya siswa menyampaikan hasil pengamatannya ke dalam bentuk rangkuman materi. Kemudian disampaikan ke guru pendamping. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.